Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan masa Advent minggu ketiga. Nah, kali ini firman Tuhan akan kita lihat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 dan ayat 20. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Injil Matius pasal 1 ayat 18 berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kemudian ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, yang dimaksud adalah Yusuf mempertimbangkan hal ini, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Kemudian kita akan melihat satu ayat dulu. Injil Lukas pasal 1 ayat 31 berbunyi demikian. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang tercatat di dalam Alkitab ini adalah merupakan sesuatu perwujudan nyata yang sudah Allah nyatakan jauh-jauh sebelumnya dalam janji-janjinya. Tetapi saya tidak akan mengupas ke arah sana. Karena ayat ini adalah merupakan ayat yang sungguh luar biasa bagi penganut Nasrani, orang-orang Kristen seperti kita. Tetapi ayat ini justru akan menjadi momok yang besar. Menjadi tantangan yang besar bagi orang-orang yang bukan Kristen. Oleh sebab itu perlu saya menyampaikan firman Tuhan itu pada saat ini kepada kita semua. Tantangan-tantangan yang kita hadapi berdasarkan ayat-ayat ini adalah sungguh luar biasa. Minimal ada 3 tantangan yang akan kita hadapi, saudara. Yang pertama adalah berdasarkan logika dan filsafat. Kenapa saya katakan berdasarkan logika dan filsafat? Karena bagi umumnya umat manusia, mereka tidak bisa secara rasional menerima kenyataan ini, kejadian ini. Karena apa, saudara-saudara? Karena sesungguhnya seorang ibu dapat mengandung seorang bayi dalam kandungannya, itu pasti dia harus bersetubuh dengan seorang laki-laki. Ya. Dia harus mengalami satu perkawinan. Maka oleh sebab itu, secara logika dan filsafat, mengandungnya Maria ini adalah tidak masuk akal bagi dunia. Mereka tidak menerima bagaimana mungkin seorang perempuan mengandung tanpa persetubuhan, tanpa perkawinan. Jadi secara logika dan filsafat, manusia tidak menerima hal ini. Lalu yang kedua, secara teknologi dan kedokteran. Kembali saudara, bagaimanapun juga secara teknologi maupun kedokteran,
bahwa manusia seorang ibu bisa melahirkan, bisa mengandung, itu harus melewati satu persetubuhan, pembuahan oleh sperma kepada janinnya seorang perempuan. Sekali lagi, Maria tidak mengalami hal ini. Maka logika secara teknologi dan kedokteran ini tidak bisa diterima, saudara. Bagaimana mungkin seorang yang tidak bersetubuh, seseorang yang tidak mengalami perkawinan, pernikahan, tiba-tiba dia mengandung. Ada janin, ada manusia di dalam tubuhnya. Jadi mereka tidak bisa menerima hal semacam ini. Lalu tantangan yang ketiga, yaitu kewajaran dan kepatutan. Kewajaran adalah tidak wajar menurut konsep manusia, pikiran manusia, teknologi manusia. Bahwa ada orang bisa mengandung, seorang perempuan bisa mengandung tanpa ada persetubuhan dengan laki-laki. Atau paling tidak di zaman modern sekarang ada yang disebut dengan suntikan bayi tabung. Bagaimana mungkin seorang perempuan tanpa disuntik dengan bayi tabung itu dia bisa mengandung? Berarti logikanya adalah harus ada pertemuan antara perempuan dan laki-laki. Maka baru ada. Secara kewajaran ini tidak wajar. Tidak bisa diterima oleh akal manusia itu sendiri. Jadi tidak wajar. Kemudian kepatutan pasti akan mengalami cemooh yang luar biasa. Jika di suatu kampung, di suatu desa, di suatu kota, tiba-tiba seorang perempuan yang tidak mempunyai suami, tiba-tiba dia mengandung, maka dia tidak wajar, tidak patut. Kepatutannya itu tidak ada, saudara. Maka dia akan dicemooh, dicaci maki, dihina, difitnah. Ini pasti manusia tidak beres, perempuan ini pasti tidak beres. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kita perlu mengkaji kejadian ini. Kita perlu belajar dengan tepat, dengan benar peristiwa tentang Maria, ibu Yesus ini mengandung secara Roh Kudus. Tadi kita sudah membaca ayat-ayat ini. Bahwa ada seorang malaikat yang datang kepada Maria. Yang mengatakan bahwa, hai Maria, jangan engkau takut. Sebab bayi yang dalam kandunganmu itu adalah bayi Roh Kudus. Yaitu anak Allah. Mendengar hal ini, maka Maria bersukacita. Sebab dia bersyukur di mana kandungannya dipakai oleh Allah untuk tempat dititipkannya seorang bayi Allah yang menyelamatkan dunia ini. Dan di situ dikatakan hendaklah nanti setelah lahir engkau harus menamakan dia Yesus. Tapi problem terbesar lain terjadi kepada Yusuf. Yang sudah bertunangan dengan Maria. Dan ketika dia mendengar bahwa Maria sudah mengandung, padahal dia belum bersetubuh, Alkitab mencatat bahwa diam-diam dia ingin bercerai, dia tidak akan berpisah, dia tidak akan mengawinkan Maria itu. Karena dia takut, karena ini menjadi momok yang tidak baik. Bagaimana mungkin Yusuf yang sebagai manusia pun tidak meyakini, tidak mengimani bahwa ada seorang perempuan yang tanpa menikah tiba-tiba ada bayi di dalam kandungannya. Dia tidak terima akan hal ini, saudara. Maka diam-diam dia ingin menceraikan Maria yang sudah menjadi tunangannya.
Tetapi sekali lagi saudara, Alkitab juga mencatat bahwa malaikat berbicara kepada Yusuf. Hai Yusuf, janganlah engkau menceraikan Maria. Ambillah dia sebagai istrimu. Dan jangan takut. Sebab bayi yang ada di dalam kandungannya itu adalah bayi Roh Kudus Allah. Maka mendengar akan hal ini, Yusuf tidak jadi menceraikan Maria sebagai istri. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Saya ingin menjawab tentang bagaimana logika, filsafat, bagaimana teknologi, kedokteran, bagaimana daripada kepatutan, ketidakwajaran itu tadi. Yang ingin sengaja merusak akan cerita keajaiban daripada Tuhan Yesus ini. Maka saya ingin mengajar kepada kita semua untuk melihat firman Tuhan secara. Orang bisa saja mengatakan ini tidak mungkin. Saya ingin mengatakan sangat sederhana kita memahami akan kejadian peristiwa yang diberikan Allah Bapa kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Mari kita melihat di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Kejadian, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah saudara, ini adalah ayat firman Tuhan di dalam Kejadian. Yang jauh sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, sudah terungkap bahwa adalah penciptaan Adam. Lalu kemudian di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah saudara-saudara, ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa begitu ajaibnya Tuhan itu. Bahwa tidak perlu menciptakan manusia itu harus ada persetubuhan. Tidak perlu ada perkawinan. Kalau Allah yang berkuasa itu menghendaki. Penciptaan Adam, manusia pertama ini, saudara-saudara, tidak ada namanya yang namanya ibu Adam dan bapaknya Adam. Tidak ada persetubuhan antara kedua manusia. Tetapi Allah bisa menciptakan Adam. Apakah dengan perkawinan, dengan persetubuhan? Tidak. Dengan apa Allah menciptanya? Dengan debu tanah. Allah membentukkan Adam itu menjadi manusia. Diciptakannya serupa dengan gambarnya. Tidak ada perkawinan di situ, saudara-saudara. Dengan debu tanah itu dibentuknya lah seorang Adam laki-laki. Kemudian dibuatnya lah tubuhnya serupa dengan gambar Allah.
Setelah jadi bentuk tubuh Adam itu, lalu Allah menghembuskan nafas, maka hiduplah Adam. Hiduplah manusia pertama itu. Sekali lagi saudara, adakah persetubuhan di situ? Adakah perkawinan antara ibu Adam dan bapak Adam? Seperti kita melihat sekarang manusia. Tidak ada saudara. Adam diciptakan dari debu tanah dan dihembuskan nafas Allah. Itu menunjukkan apa? Betapa hebatnya Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau Allah hanya segelintir saja menaruh bibit manusia di dalam rahimnya Maria itu, tidak ada perkara yang besar di situ. Tidak harus kita secara teknologi tidak yakin. Tidak harus secara logika, kewajaran, kepatutan untuk menjelaskan itu. Sebab manusia pertama pun tidak diciptakan dari persetubuhan. Tidak diciptakan dari perkawinan. Kenapa kita harus pusing? Kenapa harus kita perdebatkan masalah itu, saudara? Tidak ada yang pantas untuk kita perdebatkan. Betapa maha kuasanya Allah kita. Coba kita ngelihat. Ketika Adam sendirian di Taman Eden dikatakan dalam Alkitab. Maka dia sepi. Dia berkata, aku sepi. Maka Alkitab mencatat. Allah mengambil tulang rusuknya Adam. Maka diciptakan dari tulang rusuk itu. Jadilah perempuan yang disebut dengan Hawa. Istrinya itu. Nah di sini sekali lagi. Apakah penciptaan Hawa itu oleh perkawinan? Atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan? Sama sekali tidak, saudara-saudara. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah untuk menciptakan manusia itu bukanlah sesuatu yang berat. Bukanlah sesuatu yang sulit. Dia mengambil tulang rusuk Adam itu. Kemudian dijadikanlah manusia. Hawa, seorang perempuan pertama di Taman Eden. Jadi kedua peristiwa penciptaan Adam dan Hawa ini sekaligus mematahkan teori-teori yang mengatakan bahwa tidak mungkin Maria itu mengandung tanpa persetubuhan. Ini satu bukti bahwa tidak harus ada persetubuhan. Allah bisa menciptakan manusia. Maka logika-logika manusia yang tidak wajar itu terbantahkan. Teori-teori DNA kedokteran itu terbantahkan. Teori-teori kepatutan dan kewajaran itu terbantahkan oleh penciptaan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dan ini baru segelintir kekuatan kekuasaan Allah yang kita bahas hari ini. Bukankah kita menyadari sebelum manusia Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, hari pertama dia menciptakan ini. Hari kedua menciptakan ini. Di hari ketiga sampai hari ketujuh penciptaan itu, saudara. Saudara bisa membayangkan. Ya, sekarang NASA sudah mengatakan bahwa bermiliar-miliar planet di luar sana. Yang besarnya luar biasa. Cakrawala ini tidak terhitung betapa luasnya. Dan tidak ada tiang. Bintang yang begitu besar di mana-mana. Alam yang begitu indah. Bumi yang begitu luar biasa. Apakah kita tidak melihat betapa hebatnya kekuatan Allah itu? Ada planet yang luar biasa. Sekian juta cahaya baru bisa kita sampai ke sana. Dan sampai sekarang ini baru segelintir yang diketahui oleh teknologi. Cakrawala diciptakan Allah itu luar biasa sekali. Untuk menciptakan itu kecil bagi Allah. Apalagi untuk hanya menaruhkan roh janin kepada perempuan Maria itu. Di dalam rahimnya Maria itu.
apa yang sulit bagi Allah. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, lewat firman Tuhan sore hari ini, saya ingin katakan kepada kita bahwa Allah itu bisa melakukan apa saja. Dia bisa menciptakan manusia. Dia juga bisa membunuh manusia. Dia bisa membangkitkan manusia yang sudah mati. Pekerjaan yang bagi kita manusia begitu sulit. Yang sulit untuk kita pikirkan. Tapi bagi Allah itu sangat sederhana dan sangat mungkin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Dari penjelasan firman Tuhan ini. Sebagai umat-umat Tuhan. Maka kita tidak pernah akan meragukan bahwa bayi Yesus Kristus yang dilahirkan dari seorang perawan Maria itu adalah sungguh bayi Roh Kudus, yaitu Allah juru selamat, penebus segala dosa-dosa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.